Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Penduduk Makkah melalui pemimpin mereka, Abdul Muttalib, mendapat kabar bahwa kota tempat berdirinya Ka'bah tersebut hendak diserang oleh Abraha dan pasukan bergajahnya. Pasukan yang menyerbu kota Makkah pada saat itu dikenal sangat kuat. Kedatangan mereka tidak lain untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah yang senantiasa dimuliakan oleh penduduk Makkah. Pasukan Bedab itu berasal dari negeri Yaman yang berada dalam kekuasaan Abyssinia, sekarang Ethiopia. Mereka dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Abraha. Abraha dan pasukan pemimpin Abyssinia merasa iri dan dengki terhadap penduduk Makkah dengan Ka'bahnya karena senantiasa dikunjungi oleh para pelancong dari segala penjuru Arabia, baik untuk berhaji maupun hanya sekedar berziarah. Perasaan dengki inilah yang melatar belakangi maksud dari tindakan terkutuk tersebut. Abraha dan para pemimpin Abyssinia menginginkan agar tempat ziarah itu berada di Yaman, bukan di Makkah. Akhirnya mereka membangun gereja megah di Sanaa yang diberi nama Al-Qolis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Makkah. Martin Lings dalam bukunya Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, menuliskan hal ini mengundang kemarahan suku yang tersebar di Hijaz dan Najd. Seorang dari suku Kinana yang punya hubungan nasab dengan Quraisy meruntuhkan gereja itu. Abraha geram dan bersumpah untuk meratakan Ka'bah. Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad menyebutkan, Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa berhadapan dengan kenyataan. Orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ziarah tidak akan sah jika tidak ke Ka'bah. Abraha kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah. Dia sendiri tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil karena magnet Ka'bah masih ampuh dalam menarik para pelancong mengunjunginya. Maka api kedengkian pun kian menyulut ubun-ubun mereka. Tak terbendungkan lagi dengan dipimpin langsung oleh Abraha, pasukan besar dari Yaman dengan sebagian besar mengendarai gajah berbaris untuk menyerbu kota Makkah sekaligus menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha dan pasukannya tiba di daerah Mugammas dekat kota Makkah, mereka pun singgah sejenak untuk beristirahat. Abraha mengirimkan seorang utusan kepada Abdul Muttalib, pemimpin kota suci yang amat dicintai penduduknya itu, untuk memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah. Mengetahui hal itu, Abdul Muttalib dan rakyatnya tidak bisa berbuat banyak karena pasukan Abraha sangat kuat. Dengan perasaan sedih bercampur takut, satu persatu penduduk Makkah meninggalkan tanah kelahirannya menuju bukit-bukit yang mengelilingi kota tua itu untuk bersembunyi. Abdul Muttalib sendiri sebelum pergi, ia menyempatkan untuk pamit terlebih dahulu ke Baitullah. Di sana Abdul Muttalib berdoa seraya menyerahkan pemeliharaan Baitullah sepenuhnya kepada pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa. Doanya itu diuntai dalam sebuah syair dengan sangat memelas. Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharapkan selain dirimu. Wahai Tuhanku, selamatkan rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak baitmu adalah musuhmu. Doa Abdul Muttalib yang tulus dan amat bersungguh-sungguh itu kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tentara Abraha menjamah Ka'bah,
mereka telah disambut oleh gerombolan burung ababil yang melemparkan bebatuan sampai mereka binasa bagikan dedaunan yang dimakan ulat. Peristiwa itu diabadikan dalam Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Di tengah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gajah tersebut, lahir seorang anak laki-laki dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Setelah lahir di tahun gajah itu, Abdul Muttalib yang mendengar kabar ini demikian gembira, mengangkatnya dan membawanya ke Ka'bah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu, bukan nama umum di kalangan Arab saat itu. Namun Abdul Muttalib menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha punya alasan kuat. Abdul Muttalib menginginkan cucunya kelak menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Wallahu a'lam.